Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami. Saya di sini ingin menyampaikan tentang kisah para nabi dan rasul. Kalau sebelumnya kami sudah menceritakan kisah singkat tentang Nabi Adam dan Nabiullah Idris alaihissalam, sekarang kita melanjutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang paling terkenal ialah peristiwa banjir bandang yang sangat besar yang menimpa kaumnya, yang tidak mau taat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tersebut Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikut setianya membuat kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab pedih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Nuh alaihissalam tersebut dapat menjadi rekomendasi cerita anak-anak yang dapat bunda bacakan kepada si kecil. Namun apabila enggan untuk membacanya, cukup mendengarkan cerita atau kisah yang saya sampaikan melalui YouTube tersebut. Kisah Nabi Nuh alaihissalam banyak mengajarkan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tak hanya itu, melalui cerita Nabi Nuh alaihissalam, bunda-bundaku sekalian sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tak hanya itu, melalui cerita Nabi Nuh alaihissalam, bunda sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak kita melalui beragam kisahnya. Begitu luar biasa kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak kita harus kita kenalkan dengan kisah Nabi dan Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman seagama, kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya membuat kapal yang sangat besar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun lamanya dan meninggal di usia 950 tahun. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah selama 500 tahun dan usianya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Kalau kita tidak membaca dan tidak mendengarkan, maka kita sampai kiamat tidak akan pernah tahu siapa Nabi Nuh, berapa tahun beliau berdakwah dan berapa usianya beliau sampai meninggalnya. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum penyembah berhala. Pada zaman dahulu, zaman Nabi Nuh alaihissalam, banyak kaum yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak yang menyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Apakah kita, saudara semuanya, termasuk orang yang keras kepala? Kalau memang kita dan saudara semuanya keras kepala, tidak ada bedanya kita dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang keras kepala pada zaman dahulu. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Bayangkan 500 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah hanya mendapatkan 70 sampai 80 kaum saja. Berbeda dengan dakwahnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai umat mungkin sampai miliaran umat. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu yang amat besar.
Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Ada yang melempari dengan kotoran. Ada yang mengatakan Nabi Nuh sudah gila. Ada yang mengatakan bahkan kaum-kaumnya semuanya gila. Mereka tidak tahu kalau sebentar lagi akan terjadi bencana yang amat besar. Mungkin kalau perahu di zaman sekarang dibuat atau dibikin di atas gunung, bisa jadi itu namanya gila beneran. Tapi ini Nabi Nuh yang membuat perahu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu tersebut. Nabi Nuh alaihissalam juga membawa serta seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu Nabi Nuh alaihissalam juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung, disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya, dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya. Hingga akhirnya terjadilah banjir bandang yang amat besar. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Hujan terus selama 40 hari 40 malam. Setelah itu hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Saudaraku seiman seagama, ini tentang kisah Nabi Nuh, tentang kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Diberi usia yang panjang dan berdakwah sampai 500 tahun lamanya, mendapatkan hanya sedikit umat yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Betapa beratnya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, akan tetapi beliau tetap bersabar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan nasib anaknya Nabi Nuh alaihissalam? Kita lanjutkan episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.